Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah internet, mulai dari awal sejarah internet hingga perkembangannya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Zikri Akbar Bahtiar dengan 3 digit NIM terakhir 080 dari kelas TIC 2023 Universitas Negeri Surabaya. Di sini ada beberapa kisi-kisi dari materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada runtutan sejarah, lalu yang kedua ada internet di Indonesia, lalu yang ketiga adalah manfaat dan aplikasi internet. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu internet. Jadi, internet adalah sistem arsitektur yang merevolusi komunikasi massa, media massa, dan perdagangan dengan menghubungkan berbagai jaringan komputer di seluruh dunia yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi maupun bertukar data dengan siapa saja dan di mana saja. Untuk sejarah internet, internet tersendiri itu diawali dengan adanya ARPANET, yaitu pada tahun 60-an, ARPANET menjadi cikal bakal munculnya internet. ARPANET awalnya dikembangkan oleh ARPA, yaitu Advanced Research Project Agency, dengan tujuan untuk menciptakan jaringan komunikasi yang tahan terhadap serangan nuklir. Jadi ARPANET ini juga merupakan sebuah organisasi yang terletak di Amerika Serikat yang awal dikembangkannya dengan tujuan untuk kebutuhan militer. Lalu seiring berjalannya waktu, ARPANET digunakan untuk menghubungkan beberapa universitas dan lembaga riset di Amerika Serikat. Lalu ada runtutan sejarah internet pada tahun 80-an. Jadi, pada tahun 80-an ini, internet itu mulai dikembangkan lebih lanjut, yang pada awalnya hanya digunakan untuk kebutuhan militer, mulai dikembangkan untuk bisa digunakan dalam kebutuhan sehari-hari, seperti penghubung komunikasi dan pengiriman data antara beberapa universitas di Amerika. Lalu, internet mulai dipublikasikan secara umum dengan protokol TCP atau IP yang menjadi dasar dari internet komunikasi modern pada 1982. Hal ini membuat sarana komunikasi di Amerika yang pada awalnya masih tradisional mulai masuk ke era modern. Lalu ditambahkannya sistem nama domain yang mempermudah penamaan alamat di jaringan komputer pada tahun 1984. Kemudian pada tahun 1986, akses ARPANET mulai diperluas yang awalnya hanya untuk kebutuhan militer, mulai digunakan untuk kebutuhan komersial, yang kemudian ARPANET mulai digantikan menjadi NSFNet. Lalu, runtutan sejarah internet pada tahun 90-an. Yang pertama pada tahun 1990, ARPANET pun dibubarkan dan digantikan dengan NSFNet sehingga sudah tidak hanya digunakan untuk kebutuhan militer saja. Jadi NSFNet ini dapat digunakan oleh khalayak umum secara komersial. Namun, untuk internet militer, itu sudah digantikan dengan yang namanya Milnet. Milnet itu adalah jaringan internet yang dikhususkan hanya untuk kebutuhan militer saja. Lalu pada tahun 1990 juga, layanan berbasis tampilan grafis yang berbasis WWW atau World Wide Web mulai dikembangkan, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai informasi melalui situs web yang dihubungkan melalui hyperlink. Dan pada tahun 1993, Inter-NIC didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain yang membantu pengelolaan internet secara global. Hal ini memudahkan bagi para masyarakat yang ingin membuat domain dan didaftarkan agar lebih terstruktur dan terorganisir. Lalu pada materi berikutnya kita akan membahas tentang internet di Indonesia. Nah, internet di Indonesia ini mulai masuk pada tahun 1990-an, yang diawali dengan adanya paguyuban net, yang berbasis teknologi paket radio TCP atau IP. Lalu ada juga AMPRNet, yang merupakan jaringan komunikasi radio amatir yang digunakan untuk komunikasi data digital antara jaringan komputer yang digunakan untuk komunikasi data digital. Lalu berikutnya muncul layanan internet berbasis ISP oleh Ipteknet dan Indonet pada tahun 1994. Dan pada tahun ini juga komersialisasi internet di Indonesia mulai dimunculkan oleh Indonet yang berfungsi agar akses internet mulai dapat menyebar dan digunakan oleh khalayak umum. Berikutnya kita akan membahas tentang manfaat internet. Dengan adanya perkembangan dan komersialisasi internet, khalayak umum di dunia dapat menggunakan internet dengan bebas yang dapat membantu mereka dalam kebutuhan sehari-hari. Seperti sarana komunikasi, tentunya dengan adanya internet, masyarakat yang hanya berkomunikasi dengan cara tradisional bisa
menggunakan metode komunikasi yang lebih modern, seperti dengan penyebaran informasi dari radio contohnya, atau juga komunikasi antara satu orang ataupun kelompok dengan orang ataupun kelompok lain menggunakan sarana telekomunikasi, telepon genggam, dan lain-lainnya. Lalu ada sumber informasi tanpa batas. Tentunya dengan adanya internet, kita dapat mengakses informasi yang tanpa batas. Informasi apapun kita bisa dapatkan dari internet pada saat ini. Jadi, yang awalnya kita hanya mendapatkan informasi dapat dari buku ataupun dari orang lain, sekarang kita bisa mencari informasi dengan mudah melalui internet. Lalu berikutnya ada jangkauan informasi dan komunikasi tanpa batas. Tentunya dengan adanya internet, kita bisa menghubungi orang terdekat kita atau kenalan kita, mau sejauh apapun jaraknya itu dengan menggunakan internet. Begitu pula dengan informasi. Kita bahkan bisa mengakses informasi tentang negara yang sangat jauh dari negara kita saat ini dengan adanya internet. Lalu yang berikutnya ada aplikasi internet. Di aplikasi internet ada beberapa macam contoh dari aplikasi internet. Yang pertama adalah resource sharing. Resource sharing mudahnya adalah eh, penggunaan internet untuk berbagi data menggunakan beberapa beberapa hardware atau device tertentu. Contohnya seperti menggunakan CD drive, menggunakan hard disk, menggunakan printer, agar memudahkan kita untuk berbagi data dan lebih efektif dalam dunia kerja. Lalu ada komunikasi dan informasi. Tentunya aplikasi internet itu sangat berperan dalam komunikasi dan informasi, yang dimana internet memudahkan kita untuk berkomunikasi antara satu sama lain dan memperoleh informasi tentang hal apapun yang sedang kita butuhkan. Lalu ada juga FTP atau File Transfer Protocol, yang merupakan suatu cara untuk mentransfer file atau arsip data dari server internet ke komputer Anda atau sebaliknya. Jadi dengan menggunakan FTP ini, kita bisa berbagi data dengan satu komputer ke komputer lain dengan mudah dan cepat. Lalu ada chat dan SMS. Tentunya ini hal yang sangat umum dalam kehidupan kita saat ini, yaitu sudah tidak asing lagi bagi kita dengan kata chat atau SMS, yang dimana kita dapat mengirimi pesan kepada orang lain ataupun pesan grup. Dengan menggunakan internet, kita bisa menyampaikan pesan tersebut dengan mudah dan cepat. Lalu ada Voice over Internet Protocol. Contoh dari Voice over Internet Protocol ini adalah kita bisa berkomunikasi suara atau telepon, menggunakan telepon dengan mudah dengan menggunakan internet untuk menghubungi orang lain. Lalu ada juga teleconference. Mudahnya teleconference ini adalah video call yang ada di WhatsApp, ada juga di Google Meet, ada juga di aplikasi Zoom, yang dapat membuat kita menampakkan atau menampilkan diri kita dan maupun diri orang lain secara online atau virtual. Kurang lebih begitu sejarah internet yang yang telah saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.